kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor II, yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, yang terhormat Profesor Dr. Agus Widayatmoko SHMH, yang terhormat dosen teknik Fakultas Hukum, yang terhormat mahasiswa yang kami banggakan. Susunan acara kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari dengan tema tantangan pendidikan hukum di era teknologi 4.0 dan Society 5.0 Kendari 9 September 2022 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Habib Maulana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. No
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri. Di sana
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya sambutan dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Islamiyya wa Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dua yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami amat muliakan Bapak Profesor Dr. Agus Huda Hermanto SHMH. Beliau adalah Ketua Program S3 Fakultas Hukum Unair Universitas Airlangga, sekaligus guru kami. Kebetulan dia juga kompornya Pak Sudirman. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir, beserta anak-anak sekalian, para mahasiswa. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini, tentu dalam rangka hal-hal yang baik. Kita
akan mendapatkan pencerahan-pencerahan terkait dengan tema kuliah umum kita hari ini mengenai tantangan pendidikan hukum di era teknologi 4.0 dan sesi 5.0. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan hukum tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia pada umumnya itu mengalami perubahan yang sangat cepat, dan kita akan memasuki pada era di mana ke depan akan banyak pekerjaan dan akan digantikan oleh teknologi, dan tentunya itu akan berdampak kepada kita yang bergelut dalam dunia hukum, entah itu sebagai akademisi, praktisi maupun adik-adik mahasiswa ke depan. Tantangannya adalah Anda harus menangkap tantangan-tantangan terkait dengan perkembangan hukum yang akan terjadi ke depan. Saat ini kita sudah berada pada industri 4.0 di mana kita menemukan banyak sekali bidang-bidang pekerjaan itu tergantikan dengan teknologi, dan kita ke depan akan berada pada sebuah layanan pemerintahan termasuk layanan hukum. Itu kita akan berhadapan dengan tidak lagi berhadapan dengan orang untuk mendapatkan layanan. Kita akan berhadapan dengan komputer atau teknologi yang akan digunakan untuk mendapatkan kepentingan kita. Nah, kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan terbawa arus dan kita akan tertinggal. Nah, dari Fakultas Hukum kita selalu berupaya untuk bagaimana terus mengikuti perkembangan yang ada, dan kita menghadirkan narasumber kita hari ini. Dan sayang sekali anak-anak sekalian, animo untuk mencari diri itu kita masih di bawah rata-rata. Ini saya tidak mudah menurut saya, tidak mudah kita menghadirkan Prof. Yuda yang ada hari ini. Di tempat lain itu ngantri untuk meminta kesiapan beliau untuk membawa acara. Nah, terlepas dari semua bahwa menghadapi era 5.0 ini tantangannya jauh berat di mana sekarang. Nah, jadi kalau kita dari sekarang tidak mempersiapkan diri, tidak membekali diri itu, maka kita akan tertinggal ya. Dalam rangka penegakan hukum itu, ini sudah mulai berubah. Alat bukti saja dulu yang ada dalam kuhap itu tidak dikenal dengan alat bukti elektronik. Sekarang sudah diakomodasi alat bukti elektronik itu. Meskipun itu di hukum acara MK itu secara tegas mengakomodasi itu, tapi di hukum acara pidana meskipun itu tidak ada, tapi dia sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi sekarang. Faktanya kasus yang baru-baru ini misalnya yang melibatkan Ferdi Sambo, yang dicari itu adalah alat-alat teknologi yang ada yang dapat merekam kejadian, padahal itu tidak ada dalam KUHP. Tapi itulah tuntutan dari perkembangan industri 4.0. Jadi meskipun tema besarnya adalah industri 4.0, bukan berarti itu tidak berdampak kepada kita yang bergelut dalam dunia hukum, tapi itu juga akan mempengaruhi bagaimana kerja-kerja kita ke depan, sehingga rekan-rekan sekalian tidak hanya cukup hari ini mendapatkan ilmu tentang hukum, tapi
harus mampu menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang akan datang. Teknologi 4.0 saja kita belum kuasai, sekarang sudah bergeser ke 5.0. Jadi perubahan itu sangat cepat. Kita juga perlu melakukan perubahan secara cepat, dan saya kira narasumber kita hari ini akan berikan gambaran tentang seperti apa gambaran dampaknya industri perubahan industri dari 4.0 ke 5.0 kaitannya dengan pendidikan hukum yang ada di Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Prof untuk hadir di tempat kami, dan sedianya Pak Rektor juga akan hadir bertepatan dengan kegiatan beliau di sekolah, sehingga titik salam beliau ke Prof. Dan untuk kegiatan ini mohon kesediaan kepada Ibu yang kedua untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan oleh Wakil Rektor 2 kepada Ibu Wakil, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Agus Yuda Hermanto SHM. Ya, kebetulan saya juga sempat menghadiri kemarin seminar nasional kalian di UGO akuntansi, Bapak Gubernur menghadiri di situ juga. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Prodi, dan juga saya sapa moderator kita pada hari ini, Bapak Sulaiman SK NKN, anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya juara kita bisa bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kuliah umum. Terus sekilas mungkin saya sampaikan ya, sejarah Universitas Muhammadiyah Kendari ya. Universitas Muhammadiyah Kendari itu berdiri tahun 2001 ya. Pada saat itu jumlah mahasiswanya baru sekitar 135 orang ya mahasiswa. Di tahun ini perkembangannya sudah mencapai 4.000 orang mahasiswa ya, dengan 19 program studi dan 8 fakultas. Universitas Muhammadiyah juga masuk dalam klasterisasi universitas dengan kategori unggul ya. Universitas Muhammadiyah itu kategorinya itu dimulai dari binaan tanpa materi, jadi lompat Pak ya. Dan Universitas Muhammadiyah Kendari juga itu merupakan satu-satunya universitas swasta di Sulawesi Tenggara yang melaksanakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang merupakan program unggulan dari Kementerian Pendidikan. Seperti kita tahu bahwa sangat banyak perubahan yang terjadi di 3 tahun terakhir ini. Semua ini itu terdampak dengan kondisi perubahan yang sangat drastis. Ya, kita tahu bahwa termasuk Fakultas Hukum yang juga mendapatkan dampaknya,
karena adanya perubahan teknologi yang sangat luar biasa, yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi kondisi yang sangat luar biasa terhadap perubahan teknologi sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat kita menjadi termotivasi untuk banyak belajar tentang teknologi, khusus anak-anakku sekalian, kalian generasi muda, kalian harapan bangsa, di tampuk kalianlah sebenarnya negara ini akan kemana. Sehingga pembelajaran itu sangat penting untuk kalian pahami, tidak hanya dari sisi ilmu hukum, tapi karena kondisi teknologi sekarang yang sangat luar biasa pesat perubahannya, itu harus disesuaikan. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi ya, bahwa perubahan yang terjadi itu kita harus seiring sejalan dengan perubahan tersebut untuk bisa berkembang maju dan sukses bersama kondisi zaman. Ya, seperti kita tahu bahwa era teknologi 4.0 dan society 5.0 itu harus menjadi satu keharusan untuk kita bersama-sama. Kita menjadi bagian yang tidak saja mempelajari, tetapi juga menjadi bagian untuk hidup bersama teknologi ini untuk kemajuan kita bersama. Anak-anakku sekalian, kita sangat berbangga hati ya, karena pada hari ini kita kedatangan tamu yang akan berbagi ilmu kepada kita sekalian ya, berbagi pengalaman. Karena kita tahu bahwa belajar itu merupakan sesuatu yang harus kita lalui, tidak saja sebagai status kita di mahasiswa, tetapi sepanjang hidup kita itu harus melalui proses belajar. Ya, di sini memang tadi sama yang disampaikan oleh Pak Rektor ya, Pak Rekan ya, bahwa Pak Rektor sebenarnya ingin sekali bersama kita pada hari ini. Namun beliau itu masih berada di luar kota sehingga tidak bisa membersama kita di kegiatan kuliah umum ini. Namun saya yakin semangat anak-anakku semua dalam mengikuti kuliah umum itu pasti sangat luar biasa. Saya juga mungkin sampaikan ya bahwa kondisi perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Kendari memang sampai hari ini masih libur Pak ya. Ya, jadi memang mahasiswa kami itu masih banyak di kampungnya masing-masing ya, masih ada di luar kota. Sehingga yang kebetulan sudah berada di lingkungan kampus itu menghadiri kegiatan kuliah umum kita pada hari ini. Perlu juga saya sampaikan ya bahwa Universitas Muhammadiyah Kendari merupakan universitas yang selain tadi saya sampaikan bahwa satu-satunya universitas yang menerapkan MBKM-nya, Merdeka Belajar Kampung Merdeka untuk universitas swasta di Sulawesi Tenggara. Ada juga beberapa manfaat, ada banyak ya manfaat yang didapatkan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari dengan pelaksanaan MBKM itu. Salah satunya itu terjadi mahasiswa magang ya, dari dimana mahasiswa kami itu juga ada yang kuliah di universitas selain universitas yang ada di Sulawesi Tenggara, tetapi tersebar juga melaksanakan kuliah MBKM itu di Sumatera dan Jawa. Dan dari sebagian mahasiswa dari luar itu dengan proses MBKM ini juga mereka melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Kendari, salah satunya itu dari Universitas Negeri Medan ya, Universitas Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Medan, dan beberapa universitas lainnya.
Selain itu dengan MBKM juga itu mahasiswa juga melaksanakan magang bersama perusahaan-perusahaan mitra yang juga sebagai dampak dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sisi lain juga manfaat dari perkembangan teknologi ini, Universitas Muhammadiyah Kendari juga melalui MBKM itu mendapatkan program-program hibah yang diluncurkan ada setelah adanya COVID-19 ini ya. Ini membuktikan bahwa program-program dari MBKM itu memberi manfaat yang luar biasa kepada Universitas Muhammadiyah Kendari, sehingga Universitas Muhammadiyah Kendari juga menjadi universitas yang tidak saja melaksanakan MBKM tersebut ya, tetapi juga itu mengkondisikan diri perbaikan-perbaikan dalam berbagai sistem informasi dari manajemen Universitas Muhammadiyah Kendari. Anak-anakku sekalian, saya berharap kuliah umum ini bisa diikuti dengan sangat baik, dengan tekun, usaha untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya dari materi yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Agus Gumilar Hermanto SHMA. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Acara ini akan dipimpin dan diambil alih oleh moderator Bapak Sudirman Isa Karim. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami hormati rektor 2 yang sudah membuka sekaligus acara diskusi kita pada pagi hari ini, dan kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, juga barusan menggelar dan gelar doktor. Yang alhamdulillah baik gelar doktornya, kemudian ketua prodi dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya berkata selama waktu dan nanti sekaligus saya bacakan biar lebih tahu lebih dekat kembali profilnya. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan untuk mencari sesuatu butir-butir ilmu pengetahuan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan dalam Al-Quran. Ya Allah, allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya orang-orang yang berpengetahuan
akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita bisa semua mendapat hikmahnya di dalam diskusi atau seminar kuliah umum pada pagi hari. Selamat datang, semoga tertular pada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai Islam kita. Apabila pagi ini kita kedatangan tamu spesial dari Universitas Airlangga. Beliau adalah Guru Besar Profesor Dr. Agus Yuda Hernomo, SHMH. Untuk kesempatannya saya persilakan Pak Prof Yuda untuk ke depan. Monggo. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada para peserta seminar, para peserta kuliah umum pada pagi ini, bahwa beliau saat ini memangku tugas jabatan di Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Prodi S3 Fakultas Hukum UNER. Beberapa jabatan beliau dulu sebelumnya adalah juga sebagai Ketua Prodi S2 Hukum Universitas Airlangga. Dengan kepadatan beliau, alhamdulillah masih bisa menyempatkan hadir lagi kembali di kota Nulung, kota Kendari kali ini. Mohon maaf Prof, tadi saya barusan sampaikan ke Prof, saya barusan tadi di telepon dari dekan Fakultas Hukum Universitas Haloreo meminta kehadiran Prof siang ini tidak ada schedule lagi kita Prof, untuk mengisi mata kuliah ini. Mereka sangat tertarik. Jadi kebetulan kali ini penerimaan mahasiswa baru meminta waktunya Prof, mungkin 1-2 jam saja untuk memberikan materi ini di mahasiswa baru Universitas Haloreo, khususnya di Fakultas Hukum. Nanti dapat beliau Prof, karena kepadatan beliau hari ini juga mengisi webinar di Jimlisku, kemudian besok lagi akan mengisi pendidikan advokat, selanjutnya juga mengisi di Pansel Mahkamah Agung. Ya, saya pikir hari Minggu terakhir beliau mengisi di Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Tenggara. Jadi memang waktu kepadatan beliau untuk bisa kita menghadirkan di Kendari ini agak sulit. Tapi insya Allah kedepannya dengan hubungan silaturahmi yang selalu intens, insya Allah mereka bisa memberikan waktunya kepada kita. Saya baca kurikulum CV beliau secara singkat saja ya, mungkin nanti sudah ada tampak di slide. Beliau adalah nama Profesor Dr. Agus Yuda Hernomo, SHMH. Beliau juga beberapa sertifikat, termasuk CCD, sertifikat terkait dengan kontrak, kemudian sertifikat tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya S1, S2 maupun S3 beliau ditempuh di Universitas Airlangga. Untuk karya tulis beliau yang paling bestseller lah kalau ada yang mempunyai itu adalah asas proporsionalitas dalam kontrak. Makanya saat ini kalau di Indonesia digarakan Guru Besar Hukum Kontrak, ya seperti saya katakan karena saya seringkali menghadiri berbagai kegiatan asosiasi pengajar hukum keperdataan, dan beliau yang mungkin dalam tataran ini. Tetapi hingga saat ini beliau sangat tidak berkenan untuk selalu diberikan semacam sebagai saksi ahli. Kenapa? Ini pertanyaan besar bagi saya sampai hari ini. Tetapi kalau memberikan suatu legal opini itu sering sekali, bahkan sebagai tim seleksi hakim Mahkamah Agung. Untuk kegiatan-kegiatan beliau, di samping sebagai promotor di Universitas Airlangga, khusus S3 dan pengajar, juga sebagai beberapa promotor di Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, kemudian Universitas Sumatera Utara, dan beberapa universitas swasta maupun negeri yang ada di Indonesia saat ini. Itu mungkin yang sebagai pengantar saja. Nanti teman-teman para mahasiswa bisa melihat sendiri langsung di CV beliau.
Baik, tema kita hari ini terkait tantangan Fakultas Hukum, ilmu hukum khususnya di era 4.0 dan Society 5.0. Jadi ada apa sebenarnya di dalam itu semua? Saya pikir bahwa kita menyadari bahwa hukum itu tidak selalu statis, pasti selalu mengalami dinamis. Dan kata Prof. Cipto, ini salah satu guru besar dari Universitas Diponegoro, mengatakan bahwa biarkan hukum itu mengalir sampai mana, apakah sampai ke Benua Solo atau sampai ke mana aliran itu. Tapi di tengah-tengah ini pasti dengan melihat aliran itu pasti akan melihat kondisi-kondisi yang ada di tengah masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat untuk bisa direspon oleh hukum. Jadi kehadiran bisnis khususnya itu pasti harus dibingkai dengan hukum. Saya mengutip pendapat Prof di Hukum Kota bahwa bisnis itu adalah bagian dari hukum. Bisnis itu adalah hukum. Jadi B sama dengan H. Ini yang penting. Sehingga kalau kita lihat fenomena yang ada hari ini terkait bisnis, khususnya digital, itu sangat populer sekali. Khusus di bidang hukum bisnis, di bidang hukum keperdataan, kita juga sering mendengarkan yang namanya digital elektronik. Ada saya biasa kita menyebutnya dengan istilah itu Prof ya ini artificial intelligence. Ada biasa mendengar itu artificial intelligence, dan di dalamnya saat ini sudah hadir di tengah kita. Kita mau main di medsos, mau main Face ID data di perbankan, juga seringkali menggunakan produk-produk yang oleh teknologi itu menjangkau pikiran-pikiran dari manusia, dan hal inilah yang membutuhkan oleh hukum akan bekerja di dalam rest area ini. Oleh karena itu termasuk di dunia peradilan ya, ada Pak Hakim di sini ahli hukum pidana. Di dunia peradilan sekarang para hakim itu menggunakan elektronik kok, meskipun di dalam hukum acara perdata atau hukum pidana belum mengenal itu. Nah, baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada Bapak Prof. Zuidah Hendoko untuk menyampaikan ide dan gagasan atau pada kuliah umum kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua dan jajaran Pak Dekan, Fakultas Hukum, para media dosen, moderator dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa kumpul ya, di majelis yang terhormat ini, meskipun karena waktu juga ya, hingga kita tidak mampu mengoptimalkan momentum yang sebenarnya sangat baik ya, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum ya. Pak Moderator tolong disampaikan Pak Dekan, saya siang ini di jam 1 sampai jam 5 WIB mengisi granted. Jadi mungkin tidak ada waktu saya untuk ya, karena besok setelah PKK siang saya kuliah S3 di Mahkamah Agung.
Mohon maaf kalau mungkin waktunya ada kecuali nggak tahu gimana untuk menjangkau. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa bersama ya. Senin kemarin saya menguji di Jogja. Ya, lurid. Jadi tatap muka, audiensnya 1.100 orang. Ya, 1.100 orang. Jadi hall yang besar seperti. Ya, beberapa waktu lalu dulu suka ya Islam Bandung. Mahasiswa sudah menyelenggarakan setelahnya 300-an. Hal yang sama sebenarnya ingin saya endorse teman-teman ini. Ketika Anda melihat kuliah umum, mestinya jauh lebih tertarik daripada artis datang ke Kendari. Ya, kalau artis datang ke Kendari kamu buang duit, ya tidak dapat apa-apa dan pasti dibuat lain. Tapi kalau bicara ilmu, maka kamu diberkahi, kamu dibuka wawasan. Saya mengambil lain dari Marsnya Muhammadiyah. Matahari sudah tinggi, tapi kalian masih tinggi. Ya, nggak perlu tersinggung ini dimanapun saya tersinggung. Ini salah satu bentuk tantangan. Kalau matahari sudah tinggi, berarti sudah sangat terang itu, dan kamu keluar. Ya, matamu masih tertutup, orang lain sudah tidak bisa. Maka kalian jangan marah kalau investor dari Cina banyak datang sini. Mereka punya teknologi, mereka punya ilmunya. Sementara kita ini hanya penonton. Tidak perlu protes, tapi kan mahasiswa tidak perlu demo. Ya, tidak perlu demo. Ya. Maka bagaimana kita menyikapi dinamika itu? Tidak ada lain ilmu. Makanya teman-teman pasti, ya, saya tadi yang baca, ya, alhamdulillah tadi baru dia baca Bismillah aja, air mata saya menetes. Ya, seandainya makna itu kita pahami dan kita aktualisasikan, ya, apalagi ini Muhammadiyah. Ya. Kalau saya masih mendengarkan Muhammadiyah, masih ada. Berarti eksistensi negaranya. Ya. Nah itu mestinya dari teman-teman. Ya. Sehingga Pak Dekan, materi ini mestinya disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa baru biar dia terbuka. Ada apa dengan dinamika perkembangan 4.0 dan 5.0? Ada saya yakin semua pasti nonton media. Ya kan? Dan yang ada dapat dari media di Indonesia termasuk media mainstream, saya mau tanya, pembentukan ilmu dan akhlak atau kerusakan di muka bumi? Saya setuju. Bahkan yang lucu mahasiswa itu kalau demo nggak bakar robohkan makan. Dari mana? Ada itu ada dapatkan di kampus-kampus. Kalau kalian fakultas hukum, aktualisasi Anda nggak pernah terjun ke jalan. Datang itu patungan aja dia berargumentasi. Ini konsep kami dari Fakultas Hukum. Ini akan diterapkan terkait dengan misal naikkan BBM. Kita ini kadang-kadang berpikirnya sosial, hanya masalah lain Islam, bukan objek. Saya ingatkan ada masyarakat kampus. Ya. Korupsi terlalu kecil bagi saya. Mereka 1.100 orang notaris ALB. Mereka yang sudah bakti lulus dari S1 ALB itu mereka menjadi notaris. Yang paling penting dari seorang profesional itu adalah etika moral. Di negara ini mungkin banyak pinter, ya, orang pinter banyak, tapi orang yang bermartabat makin. Maka Anda lihat dia pinter tapi monster. Ya, monster mestinya. Ya, apalagi kalau kita muslim, starting point ada di ikraf. Pertanyaannya bagi ini sudah berapa kali dibaca. Not only but also the
important thing is find heals. Apa kandungan yang dibaca Bismillah tadi yang membuat air mata saya mengalir? Tradisi kampus-kampus hukum di muka di Indonesia bergeser dari hikmah yang sebenarnya. Ya, Anda lebih banyak menghafal, maka bekal Anda nggak perlu kitab. Kalau kita ya, meskipun sudah puluhan tahun saya bekerja dan saya banyak yang hafal, maka saya bisa menguraikan makna dari kata-kata itu. Tetap saya banyak. Ya. Ketika saya paling nggak suka ketika mahasiswa itu belajar dengan cara menghafal, sesat kan? Belajar hukum itu analyze and then you find the killers. Murid-murid saya pernah ada ujian terus open book, buka dan bawa kitab sebanyak-banyaknya. Karena yang penting adalah menganalisis case you are to solve. Kalau sudah menghafal, bergabung tidak perlu kitab, bawa aja menyanjang korek, selesai. Ya tolong ini nanti buatlah apa artinya kita bicara mengenai era teknologi. Ya, ruang ini kalau mau diidentifikasi ribuan bahkan jutaan tergantung kemampuan kita ya mengelaborasi berapa banyak teknologi yang kita gunakan mulai dari mining ya OHP kamera segala macam bahkan ketika kita ngomong baju kita itu dijahit dengan mesin jahit teknologi itu. Tapi pertanyaannya berapa banyak semua orang Indonesia yang kita punya Nobel. Kita selalu berbangga, kita termasuk 4 besar ya jumlah penduduk muka bumi. Kita bangga karena kita Muslim yang terbanyak di Indonesia. Diajari Iqra, tapi belum satu pun kita punya Nobel. Baik. Di negara-negara yang kita cap sekuler segala macam kesehariannya membaca. Maka kalau kalian punya duit sekali-kali ditabung. Jangan seperti teman-temannya Pak Dirman ini keluar negeri hanya untuk foto di bawah besi rongsokan atau menara Eiffel. Hanya untuk anak kaki jalan macam. Buat apa? Pindahkan ke kampus-kampus bagaimana mahasiswa kalian. Saya boleh jujur. Karena mereka yang membaca buku gak 1, 2, 1 troli diambil dari perpustakaan. Literasi kuat, writingnya bagus. Terus mau ngomong apa lagi kita mau marah, kita mau protes. Rasanya kita orang yang gak tahu diri. Mari kita sekarang membuka diri. Bagi saya berapapun jumlahnya yang hadir di ruang ini gak ada masalah. Tetapi kalau ada satu saja yang baik, maka itu akan mengangkat tangan dia itu memasukkan saya ke surga. Jika loh Pak Dirman, kenapa saya mau jauh-jauh? Ya. Mengatur waktu saya, karena minggu depan itu mulai dari 12, 13, 14 saya pansel jabatinya Mahkamah Agung. Jadi saya akan seleksi pimpinan-pimpinan ya. Masuk ketua PN yang di KPT yang di saya gitu. Sudah pindah betul saya tahu. Kemudian 15, 16, 17, 18 saya Semarang. Ya. Tapi semua itu saya jalani. Ya. Masa-masa saya ingin bagian dari jalan ibadah saya. Ya. Hingga tadi saya masih minum obat itu karena ya mungkin kalau ya itu harusnya terlalu. Nah, gerak. Perhatikan. Ini kata ya. Tidak ada satupun aktivitas kita yang sekarang tidak disentuh oleh teknologi. Tapi ketika saya tidak lakukan ada pertanyaan pada Anda belum tentu Anda menjawabnya tepat. Mengapa? Karena seringkali kita ini melakukan sesuatu tapi tidak tahu ilmu. Dan bagi saya lebih baik dan terhormat ketika kamu melakukan sesuatu dan tahu.
Anda semua ini terutama yang perempuan, tahu perempuan sini, perempuan Surabaya, malam-malam pun dia buka handphone. Ya, one click, two click, three click, akses, confirm, debit, set, ya, maksudnya transaksi online. Transaksi online. Apakah Anda sebagai penjual, pembeli, resell, dan seterusnya? Tahukah Anda? Itu aktivitas hukum. Ada dokter di sini? Ada dokter? Nggak ada. Percaya nggak? Di Surabaya itu magister hukum kesehatan, isinya dokter semua satu kelas itu. Ngambil apa? Hukum. Tiap semester saya yang berikan beliau dan minta untuk pertama kali membuka mata mereka bahwa your day-to-day activity is hukum. Proses bisnis dokter tidak ada satupun yang bukan proses hukum. Masalahnya cuma satu, tahu atau tidak tahu. Hal yang sama teman-teman bicara aktivitas bisnis, kata kuncinya sederhana. Tidak ada satupun langkah bisnis yang bukan langkah hukum. Ada mau protes boleh di sini kan banyak taman aktivitas bisnis. Tapi tanya ada Pak Dekan, ada perizinan kan? Ada. Bagaimana dia nggak punya perizinan? Aspek hukum kan? Itu pengadilan. Ketika dia eksplorasi dia jual dia, ada aspek hukum kan? Dana notaris, buat akte jual dan seterusnya. Bahkan ketika ngomong orang yang matanya sipit dan saya di sini itu aturan main, dia harus punya izin. Ya ada ataupun yang bukan langkah. Maka saya tanya, kalau di sini ada siapapun di luar profesi hukum, saya akan buktikan tidak ada satupun di muka bumi ini yang bukan hukum. Bahkan penciptaan langit dan bumi itu bukan hukum. Lagi kita ngomong masalah tahu atau tidak tahu dari bagi orang hukum. Anda diajari dengan lapisan-lapisan ilmu mulai filsafat, teori sampai dogmatika dan beberapa yang mestinya mampu itu. Mestinya mampu. Nah, oke. Bukan kampus fakultas hukum dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya bicaranya dari orang Surabaya, agak kasar ya. Saya moga-moga diterima untuk anak-anak. Saya sering berselawat, tapi juga akan mengundang. Satu-satunya fakultas yang mengantarkan kamu masuk surga di fakultas hukum. Banyak orang protes, termasuk dokter. Banyak yang protes. Karena gampang saja. Apa yang diajarkan di fakultas hukum? Yang diajarkan di fakultas hukum itu kebenaran. Dan kalau kamu diintroduksi ilmu yang benar, ya, kamu aplikasikan dengan cara yang benar, konsisten, koheren, logik, baik sekuler, maka ketika kamu belajar pidana misalnya, teman-teman pidana lupa, normanya apa? Justru dilarang. Dilarang membunuh, dilarang mencuri, ya, apalagi membunuh dengan perencanaan. Ya, tidak ada hukum perdata, maka freedom of contract, kebebasan berkontrak. Dimensi syariahnya mudahkanlah urusan muamalah di antara. Maka di dalam pasar tidak ada aturan hari Jumat harus pakai baju koko, tidak ada. Is of entry, is of exit. Keluar masuk silakan. Apapun yang kamu transaksikan asal tidak ditanggung. Ya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman pengajar di fakultas hukum dengan juga ya. Hakikat hukum itu benar, tapi sering kali kelas-kelas hukum gagal membuktikan benar. Mengapa? Karena kelas-kelas hukum jarang itu statement disampaikan diuji, statement disampaikan diuji. Mengujinya itu ada standar. Perhatikan baik yang saya cuma ilmu ini ilmu luar biasa.
Tapi karena ini luar biasa, effortnya juga harus dengan cara yang luar biasa supaya kamu dapat hikmah dari ilmu hukum. Ketika ini ilmunya ilmu luar biasa, cara ya memprosesnya dengan cara biasa, Anda sudah bisa lihat. Fail, gagal. Maka setiap saat lakukan metode-metode pengujian apa yang tepat. Banyak ada kampus mengenai metode penelitian itu selalu berdebat dalam ini pun apa. Ada yang ngomong normatif, ada yang empirik, ada yang sosiologis, ada yang normatif empiris. Saya nggak tahu kamu ingin apa. Kalau kamu kupas apel, yang kamu butuhkan instrumen pisau tipis saja. Karena apa? Kupas apel itu hanya mengambil kulit luarnya itu. Jangan pakai gergaji, ya jangan pakai palu. Di Indonesia rata-rata begitu, itu mohon dan sendirian. Tapi apakah saya bergeser dengan argumen Empokulu? Tahu argumen Empokulu? Berargumentasi kan sebelah banyak. Loh di sana memangnya tentang kebenaran kita harus ikuti juga. Kalau kamu berhitung dengan jumlah, maka ketika syiar pertama kali Rasulmu, dia orang yang paling gak benar. Kan sering digila-gilakan. Ya. Kalau Anda nggak mengiyakan, percuma Anda masuk di Muhammadiyah. Ada nama Muhammad. Maka ketika tentang ilmu, saudara, tetapi itu akan menjadi petunjuk cara kamu memperoleh ya benar. Maka ketika kita ngomong misalnya pasal 2 ayat 1 B berperonok bedku, ya tulisannya bergelik tapi bacanya berperonok. Ya di sini masih bergelik kan? Iya, saya tahu. Jangan khawatir di pusat pemerintahan juga gitu. Ini bukan tulisan tapi bacanya bahasa Belanda. Yang Anda sebut kaum perdata. Pasal 2 ayat 1, anak dalam kandungan dianggap lalai manakala kepentingan hukumnya. Kalau Anda berpikir apalagi tak hidup, maka Anda harus bertanya mana ada anak dalam kandungan itu janin. Banyak kelas-kelas yang tidak mengurek tafsir dari pasal itu. Makanya ketika berdebat di pengadilan, ya lempar palu lah, lempar kursi, bukan beradu tentang argumentasi. Mengapa disebut anak dalam kandungan? Padahal hakikatnya janin. Kata-kata dianggap itu dalam dunia hukum namanya fiksi hukum. Menganggap sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan daya mengikatnya yang ada sering ngomong fiksi, gak ada apapun. Tapi begitu ngomong fiksi hukum mengikat, bahkan dapat ditegakkan melalui instrumen negara. Sehingga Anda harus tahu mengapa anak dalam kandungan redaksinya. Masa guru besar terkenal ini BW sekuler segala macam sampai kafir. Hanya semata-mata itu peninggalan dan jajah. Ya kamu tarik asbabun nuzulnya biar kamu tahu. Yang di dalam kandungan itu janin. Di sini banyak perempuan. Mohon maaf, bagi mereka yang sudah pernah hamil, proses itu nggak langsung muncul. Makanya alat itu katanya segumpal darah. Itu bukan darah menstruasi, itu sikut. Lemah nggak? Lemah, makanya dijaga. Tidak hanya itu, negara hukum hadir memberikan proteksi manakala kepentingan hukumnya. Contoh, ketika pewarisan, orang tuanya menjaga triliunan. Kalau dia nggak diakui, orang tuanya mati, dia bukan ahli waris. Ia lahir menjadi termiskin di dunia karena saudaranya dapat semua. Coba bayang. Statement saya yang sederhana bayang. Makhluk yang begitu lemah dilindungi oleh hukum. Bukankah itu cerminan sifat tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Maka hanya cara membaca di depan itu, ya
air kalau dalam bahasa Indonesia, water kalau dalam bahasa Inggris, water dalam bahasa Belanda, water dalam bahasa Jerman, aqua bahasa Latin. Sekarang kita masih berdebat tentang bunyi. Padahal hakikatnya apa? Wow, selesai. Apapun bunyi yang disampaikan, selesai berdebat. Mahasiswa mau tersebut, mau saya ingatkan, jangan berdebat tentang bunyi. Kalian semua yuris itu ahli hukum. Based on law, bukan based on fact. Berpeganglah pada law, kitab law, bukan fakta. Renungkan kira-kira yang Anda lakukan sekarang apa? Lalu mengambil fakta-fakta itu untuk Anda simpulkan sebagai sebuah benar. Fakta itu itu, ya. Percaya nggak kalau Anda punya hukum dengan benar, Anda akan bisa berbicara dengan hal yang baik. Yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, sering kali ada beliau ini sudah menghantui kita ribuan tahun, ratusan tahun. Track in after the paper apa itu? Track itu hukum. After di belakang, track mundur. Ya, sering kali Anda itu, ya, retract, track belakang mundur. Hukum selalu dianggap terbelakang, ya, di belakang fakta, gambar. Seolah-olah hukum itu selalu tertinggal dari fakta, kan gitu kan? Ya, dan Anda mengamini, meskipun nama Anda bukan nabi. Saya mau tanya, Quranmu dibuat tahun berapa? Quran dibuat tahun berapa? Kalau ada yang jawab Quran dibuat tahun ya kan? Quran kalau dibuat, ya. Diturunkan, ya kan? Diturunkan ribuan tahun yang lalu kan? Kalau Anda yang di Muhammadiyah masih ragu, maka Anda harus luruskan ya, ada kiblat yang benar. Bukankah Quranmu itu menjangkau sampai akhir zaman? Ya, artinya apa? Tertinggal nggak dari fakta? Kalau logika ada bagus, ada pasti ngomong tidak. Pentingnya orang hukum logikanya kuat, biar menangkap pesan itu dengan cepat. Selama ini kita masih menghentikan dan berdebat tentang bumi. Ya, jadi sebenarnya apa kalau begitu? Tergantung vision. Makanya ilmu kendali pun punya visi misi, vision. Ya, bagaimana jangkauan? Kalau instrumen bagus, pakai teori pengalian juta kali, maka kamu bisa melihat betapa banyak planet-planet dan tata surya luar biasa besarnya, dan bumi hanya debu. Kalau buminya dari debu, apalagi kita. Nanti Anda lihat ya, Pak, kalau nggak percaya di YouTube banyak ngomong tata surya untuk membuktikan kebenaran Quran. Cuma yang ada bukan tentang ilmu pengetahuan, tapi bukan gosip yang lagi beredar. Padahal dia jadi, don't be error in anything yang you are, use. Saya berbicara seperti ini. Keluar itu saya pasti sudah diam tunggu, karena saya diajari oleh Rasul saya, silent is. Jadi ketika saya didapat 1.100 orang, bagi saya tidak ada masalah. Semua bukan dan harus lihat saya. Kalau enggak saya berani saja. Masa ada orang di forum itu berani. Karena kamu nggak punya etika. Dan kamu minta berbicara kalau tuan rumah ngomong sendiri. Bapak itu notaris senior dapat nyalamin saya. Terima kasih, terima kasih. Ya, ada diajari etika. Ya. Nah, teman-teman lihat Anda, aktivitas Anda saat ini adalah aktivitas
yang tidak mungkin menafikan teknologi. Tapi masalahnya kita sementara ini adalah konsumen. Begitu kuatnya ketergantungan kita pada teknologi. Maka jangan lupa kan Tesla itu akan membuat artificial intelligence yang lebih pintar dari Anda semua. Ya, dan diakui kehebatannya mungkin 3 kali. Kita oh Anda sekarang kalau lagi belajar aja diminta Pak Dirman atau Pak Dekan cari literatur Anda pasti ke Profesor Google, ya kan, Google Search kan. Iya kan, teknologi itu alat bantu, tapi bukan penentu. Ini yang kita keliru. Jika nggak bisa bayangkan nanti kalau itu robot itu muncul sebagai subjek hukum baru, Anda pernah bayangkan robot itu di beberapa negara menjadi subjek hukum seperti kalian manusia ya. Bahkan di Jepang pria-pria nggak kawin sama perempuan, kawin dengan robot perempuan. Ya, out of the box. Biar Anda tahu. Tapi jangan kemudian semua yang datangnya dari negara-negara maju menguasai teknologi kamu anggap itu benar. Celaka kita di situ. Ya, ini kalau orang Surabaya guyonannya kau itu dolenmu kurang atau sangumu kurang akeh. Makanya kamu belum berjalan cukup panjang dan bekal masih sedikit. Itu bahasa lainnya meskipun katanya habis ya, tuntut lahir itu sampai ke Cina ya, jauh kayaknya biar dalam jauhnya perjalanan kamu temukan banyak hal yang itu membuat kamu berpikir dan bersyukur atas kebesarannya. Nah, teman-teman dia uang kertas sudah diganti dengan uang plastik, bahkan ada dengan cryptocurrency, ya kan, macam-macam. Nah kalau nggak hati-hati, lihat kan, jadi korban kan, crash rilis, namanya aja crazy tapi kamu ikuti, coba, apalagi mbak-mbak itu ya kan, berapa mudahnya Anda tergiur oleh hal-hal. Dulu saya gerakkan dari sini. Saya tadi saya minta ke usaha saya yang operasikan. Kok dari sini? Coba saya berbohong dengan tunjuk tangan geser-geser, Anda pikir saya sakti. Kamu geser. Kamu balik ya. Ini layar hanya dengan tunjuk tangan kan? Coba saya kayak Usam Budin itu, ini profesor sakti. Nggak ada teknologi yang berbuka. Berpikirlah. Teman-teman ya, di mana positioning hukum? Tadi katakan, ada yang ikuti dengan cermat, tidak ada satupun langkah bisnis yang bukan langkah hukum, termasuk ketika Anda menggunakan teknologi. Ya, oke. Berarti apa itu? Hanya masalah wadah. Hakikatnya air mau diwadahi botol gelas piring, air. Itu kalau orang hukum gitu. Jika Anda harus bisa memisahkan mana itu substansi, mana itu sebenarnya hanya prosedur, mekanisme dan seterusnya. Nah, bagaimana orang hukum mencermati fenomena perkembangan 4.0 itu bicara revolusi industri. Yang namanya revolusi bergerak sangat cepat, bahkan kuantum. Bagaimana teman-teman di sini? Jangan bermimpi. Matahari sudah tinggi, bangkit bergerak. Hanya dengan dinamika itu kamu bisa mengikuti perkembangan. Tanpa itu kamu saja mampu juga, tapi akan menjadi bagian dari problem di muka bumi. Dan itu pasti bukan harapan kita. Ya. Jadi kuliah saya itu lebih banyak memberikan apa? Bukan masalah pengetahuan, value aja, nilai. Ya, menstimulus Anda untuk bangkit. Di depan terbuka.
Kalau itu tantangan, Anda pakai SWOT, ilmunya Bapak Ibu guru yang ada di sini. Strength, weakness, opportunities, ya, satu hal aja, bagi pejuang. Tidak ada kata lain, itu adalah peluang dan tantangan. Opsinya cuma dua. You are loser or winner. Oke. Kamu ya yang kalah atau yang jadi pemenang. Makanya ketika baca Iqra, lihat Sigul, potretlah dirimu sendiri. Ini kan ilmiah ya Pak, ilmiah kan? Ya. Ya, Anda tahu proses reproduksi. Ya, proses reproduksi itu ya, namanya coitus, itu bahasa teknis medis tapi menjadi bahasa hukum. Bertemunya penis dengan liang vagina. Apa yang terjadi oleh reproduksi? Keluar itu sampai jutaan. Ya, makanya buka itu proses reproduksi. Biar kamu tahu betapa jutaan itu berlari berlomba untuk mencapai satu sel telur potong. Jadi kalau saya tanya, kamu itu keturunan pemenang atau pecundang? Kamu tanya? Gak tahu, kamu keturunan pemenang. So kalau pecundang gak pernah jadi itu kamu. Makanya mengapa membaca itu penting? Ilmu itu juga menjadi penting. Bukan rahasia-rahasia besar. Bukan berpikir polos segala macam, itu adalah bohong aja. Ya, Bapak itu kalau di gadget untuk di handphone untuk banyak memori, jangan kamu isi lagi-lagi membohong. Apa? Isi dengan kita, literatur, peraturan, baca itu. Saat ini, teman-teman termasuk di Muhammadiyah, Christian, profesor di Harvard, ya, Business School, mengatakan, ya, dia ngomongnya tahun-tahun nanti 20 tahun ke depan banyak perguruan tinggi yang bangkrut. Itu dia ngomong perspektif Amerika. Padahal Anda tahu, rata-rata Amerika itu berkelas university. Dia meramalkan bangkrut. Karena apa? Disruptif. Ya, dicabut dari akarnya karena ada perkembangan luar biasa dari teknologi, perkembangan luar biasa dari ya globalisasi. Tapi kata kunci yang harus kita pahami apa? Hanya mereka yang inovatif yang mampu bertahan. Oke, maka saya optimis. Teman-teman di sini jangan bicara kuantitas. Kualitas menjadi lebih penting. Ya, sehingga bagaimana membranding fakultas hukum? Ya, buat pusat-pusat kajian, karena semua perguruan tinggi besar di muka bumi itu adalah research university. Siapa yang riset? Bukan dosennya, kolaboratif. Kolaboratif. Tadi saya katakan, di luar negeri saya, mahasiswa itu berkolaborasi, literasinya kuat. Hampir tidak ada mahasiswa yang istirahat, nongkrong, teriak-teriak, ada mereka masuk ke library, membaca Iqra. Agama tidak orang agama, tapi Iqra yang sudah diberikan kitabnya nggak pernah Iqra. Jadi jangan protes kalau mereka menemukan novel. Ya, kamu dikasih, ya kamu jalan. Ngantuk, ya itu tantangan. Dari matahari tertinggi masih ngantuk. Ya, nah, jadi kalau kamu lihat ini, ya, 21st century skill sekarang ini, apa yang dibutuhkan? Ada potret dan bawa ke diri sendiri. Benar kan? Itu kalau saya menguji kebenaran langsung dengan pembuktian. Yang nomor satu, literasi. Berarti Iqra, kita. Maka kalau saya tanya teman, saya punya mobil mewah, tapi kalau buku saya punya banyak.
mungkin kamus saja. Ini agak sombong. Ada jumlah kamu ada semua nanti dibandingkan dengan jumlah kamu saya sendiri. Ratusan. Kamus hukum itu orang yang ampun-ampun. Fakultas hukum sendiri masih ingat saya. Ini untuk apa? Untuk membuktikan kalau kita defense berargumentasi itu logik. Apa orang hukum begitu? Dia tidak diuji sama sebelah merah. Nah, dianggap sebelah hitam, sebelah ya. Cek semua saudara. Ya, ini ciri-ciri yang paling tidak masukkan profiling nanti mahasiswa fakultas hukum. Dia harus ini profil ideal. Pak belum semua nggak apa-apa, tapi kita mau mulai. Nah, jadikan UHO terus Unsutra itu bagian dari kompetisi sehat. Ya, kita bermaju kalau betul. Kolaboratif, baik boleh. Nah, bagaimana menyikapi perkembangan 4.0? 4.0 itu bicara mengenai teknologi, sementara 5.0 mengenai manusia. Orang Indonesia termasuk orang Islam itu sering digagap kalau dimasukkan kata-kata yang berbau asing. Misal win-win solution, alternative dispute resolution. Lebih itu mengenal namanya musyawarah. Ini cewek-cewek Kendari ini sudah suka makan fried chicken daripada ayam goreng. Ya, dia lebih bangga minum black coffee daripada kopi hitam. Dia merasa gengsi ketika ngomong pancake daripada apel. Tahu nggak itu kan berbeda semua. Kalau Anda sudah sampai seperti itu nggak ada masalah. Nanti tulus untuk urusan dunia bisa. Ya, tapi kalau urusan itu jadi masalah. Nah, jadi balik ya. Knowledge, Iqra itu membangun knowledge. Semakin banyak literasi, Pak, ya pasti pengetahuanmu dibuka. Ya, saya sering tanya pas dengan bacaan yang Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhan ya. Dan itu masih dibuka. Saya bawa kitab ini kan setiap kali di file daripada nganggur saya buka saya baca. Di pasal yang sama, tadi bukan untuk ratusan saya baca, selalu akan dibuka lagi. Ada di pasal yang sama. Belum semua frase, baru satu kata sudah dibuka. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi, ya, dan profil ini. Kemudian skill. Mengapa skill? Karena fakultas hukum yang sebenarnya, Pak Dekan, Pak, tradisi pendidikan hukum di muka bumi sebenarnya adalah professional school. Makanya pasti di S1 mestinya ada kode etik atau etika yang tidak ada di kampus-kampus lain dan fakultas lain. Fakultas hukum yang benar pasti memasukkan etika profesi. Itu indikator bahwa law school is professional school. Gak percaya lagi, pasti ada hukum acara. Itu tidak mungkin untuk ilmu-ilmu lain. Itu ilmu untuk profesional. Siapa? Ada yuris. Apakah advokat, apakah hakim, jaksa, notaris. Itu semua profesional. Maka skillnya diberikan. Hukum acara itu membangun skill. Oke, masih belum yakin kalau ini luar biasa. Karena apa? Metodenya ditunjukkan. Dan yang terakhir dan paling penting apa? Ethics, morality. Karena apa? Hukum harus memadukan otak dan hati. Ya, law and morality. Makanya 4.0 ini bukan hal yang baru, karena tujuan pendidikan kita, termasuk terutama di Muhammadiyah, apa? Membentuk generasi-generasi yang berakhlakul
dari itu bahasanya itu. Jadi Anda jangan merasa ini seolah luar biasa. Ya, tidak. Kita punya basis nilai itu. Maka saran saya, Pak DKI, momentum ini jadikan untuk apa? Bapak Ibu Warek saya juga sampaikan. Di kampus manapun, mahasiswa kita given. Apa itu given? Jadi apapun yang dimasukkan di mulutnya ditelan. Jangankan di S1, S2 maupun S3 nggak pernah mahasiswa bertanya, Prof, mengapa mata kuliah ini diberikan saya? Wah, enggak. Lalu pertanyaannya apa? Makanya rumusan masalah Anda mulai S1, S2, S3 isi hukumnya, lalu bagaimana? Seolah-olah itu satu-satunya instrumen untuk menemukan jawaban. Padahal ada what, why, where, dan seterusnya. Terakhir berapa? Dari sisi lapisan itu aja Anda bisa masalah. Ya. Nah, jadi desain kurikulum yang perspektifnya 4.0 dan 5.0. Tadi saya tunjukkan ke Profesor Extension, dia sudah meramalkan banyak perguruan tinggi yang kolaps. Kenapa? Tidak mendesain kurikulumnya untuk antisipatif menghadapi disrupsi. Nah, Muhammadiyah dengan tradisi yang kuat mestinya mampu jawab itu. Ya, mestinya mampu. Bagaimana dengan aspek hukum kita? Potret negara ini, aturan hukum kita belum dibangun dalam sistem yang butuh komprehensif, masih parsial, sesuai dengan kesan, masih didominasi oleh kepentingan naif politik. Jadi kalau nanti S2-nya mau dikembangkan sih, MH-nya yang bidang misalnya pertama, atau MH yang bidang kesehatan, yang itu dimadukan kira-kira. Karena sekarang harus beririsan, tidak bisa ya seolah-olah mono aspek itu satu kebenaran. Karena kita bicara mengenai dinamika yang berkembang. Nah, ini semua problem kita. Dan saya nilai warna merah. Meskipun ada di S1, kalau saya ngajar, sekarang saya masih ngajar di S1, saya masih ngajar. Dan selalu saya minta ngajar. Kenapa? Karena kertas putih harus diberikan goresan yang benar. Tidak bisa dikasih goresan yang begini. Sama seperti saya ngomong pasal 2 ayat 1, saya tunjukkan filosofi kasih sayang. Pasal ini maknanya kasih sayang. Ya, sehingga apa? Kasih sesama. Apalagi kalau kita orang Islam, rahmatan lil alamin. Banyak kan yang masih luput itu dari reaksi dari non-hukum itu. Sekarang saya ingin menunjukkan contoh bagaimana hukum perdata kita. Ini hampir 200 tahun untuk kita pakai. Bandingkan dengan dewi Belanda yang baru, kita masih 4 buku, 4 sistematika peraturan perundangannya, mereka sudah 10. Apa ini? 200 tahun kita stuck, ya, di negara asalnya berkembang sejak tahun 40-an. Padahal kalau ngomong jumlah manusianya berapa? Ada berapa Belanda? Kecil dari itu. Dengan Sultra ini tidak ada apa-apanya dia. Jumlah manusianya tidak banyak. Maka ketika kita ngomong 300 juta manusia, apa yang kita banggakan kalau kita tidak mau bergerak? Tidak mau bangkit. Ya, kita selalu disugestikan negara yang besar. Kebesaran itu di mana? Sementara kita hanya beda baju aja bergerak. Beda orientasi politik aja udah saling berburu-buru. Jangan dicelaka lagi belajar hukum, tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak
coba menanamkan nilai. Besok kan ada lawyer kan, TKPK. Nanti tanya, kamu kalau jadi lawyer minta dibayar murah atau mahal? Tapi sih mahal. Lama dengan notaris minta dibayar murah atau mahal? Mahal. Per jam tarifmu berapa? Jika saya sudah mau per jam tarifmu berapa, kalau dengan artis itu saya dapat diskon. Masih diskon nggak? Dia mau kaget, Prof, memangnya saya pelacur, dia kan kamu minta dibayar, kan pelacur. Sebenarnya di undang-undang jabatan notaris, undang-undang advokat tidak ada satu pun kata bayaran. Mengapa kamu minta dibayar? Berarti apa? Nggak pernah tahu hakikat profesi. Yang ada honorarium, officium nobile, honorarium, Mas pahami. Itu artinya apa? Kehormatan. Honor it means kehormatan. Maka ketika kamu minta bayaran, berarti kamu menjual kehormatan. Siapa itu? Pelacur. Banyak yang pelacur intelektual, banyak. Dan Anda akan percaya dengan omongan saya karena Anda ikut yang tadi argumentum et populum. Yang jumlah banyak nggak ngomong begitu, sehingga yang jumlah sedikit, apalagi cuma satu-satunya, ya nggak benar. Hati-hati. Ya. Oke. Ada yang di buku 1 pecah, buku 3 dikatakan tidak ada terima, dipecah jadi 3. Yang tadinya 1 buku dipecah 3. Tetapi ketika saya pelajari, oh saya paham. Buku 6 BB itu sama dengan hukum ikatan bab 1 sampai 4. Jadi apa? General obligation, lex general. Buku 7 specific contract, dan itu bab 5 sampai 8. Tapi sudah dikembangkan. Dan ketika saya baca, ini sebenarnya model omnibus yang baik. Anda lihat omnibus di sini, protes dan macam kan? Undang-undang Cipta Kerja itu. Mengapa? Karena strukturnya, desainnya menjadi pertanyaan. Mereka kepercayaan pada dunia hukum, kepercayaan pada akademisi itu begitu kuat. Mengapa? Karena integritasnya baik. Di sini yang orang anggap orang hebat itu kalau yang masuk di TV itu kan teriak-teriak, gebrak-gebrak itu orang hukum hebat gitu. Ya sudah, kalau hebat ada di situ ya terserah. Saya buka 1865 ayat, you say something, you must do it. Barang siapa mendalilkan sesuatu, menentukan satu hal, membantah orang lain, dan wajib membuktikan. Berarti apa? Kalau kamu nggak punya bukti, diam. Jangan malah sebar-sebar order segala. Oke, ini contoh. Closing. Perkembangan dinamika dan problematika pokok itu, ya. Society 5.0. Ingat ya, satukan otak dan hati. Otak itu boleh ke Jerman, ya, boleh ke negara-negara yang teknologinya, tapi hatimu tetap di Mekah. Ya, maka ada lihat ulama-ulama besar kecerdasannya diakui di muka bumi. Tapi coba teladan ya nilainya nggak kalah. Nah, tiga apa? Membangun sistem hukum. Kalau ada ngomong sistem satu-satuan yang nggak boleh bercerai-berai, seperti negara ini. Ya, ini kan pada negara kita masih ada Muhammadiyah, maka perekat elemen satu. Ada yang mobil 4 roda. Kalau 4 itu nggak terkoordinasi, kira-kira apa yang terjadi? Sayang mereka nggak tahu bahwa dia berada di satu sistem. Tangan kanan dan tangan kiri itu juga berbeda, satu jadi tengah. Sehingga mengapa saya kembangkan asas proporsionalitas? Sudah ada di Sunatullah. Jangan menuntut selalu sama-sama. Fairness ini. Kemudian apa perkembangan baru yang teman-teman antisipasi? Digital law misalnya, cyber law. Anda sudah ngomong online. Transaksi Anda itu kan besok ya digital, cyber.
Maka notaris pun sekarang bimbingan saya S3 ada cyber notary. Pertanyaannya, dengan cyber notary, pemanfaatan artificial intelligence masih perlukah notaris? Tergantung perspektif Anda. Saya katakan justru yang namanya alat itu bantu sifatnya, bukan yang utama. Siapa yang utama? Manusia. Secanggih apapun teknologi Tesla yang katanya nanti mampu mengalahkan otak manusia, yang lebih pintar adalah yang berdesain, yang program dari sistem itu. Dibelakang alat itu siapa? Itu manusia. Kalau itu manusia, berarti kita bagian dari itu. Dia opsinya satu, mau jadi pemenang atau tidak. Kalau sudah itu nafsi-nafsi, ya nafsi-nafsi, asal pilih. Profesi baru, gak lagi advokat notaris, legal scientist, legal specialist, info engineers. Apa artinya? Artinya nanti kita akan saling menyapa secara sistem hukum antara perdata, pidana, ATN, administrasi. Nggak lagi kita terpisah-pisah, saling menyapa. Ada irisan hybrid termasuk dengan bidang-bidang lain. Terus ini gambar yang mampu menjawab adalah perspektif Anda sendiri. Gambarnya sama, cara pandang, ya, background Anda akan menghasilkan justifikasi yang berbeda. Ya. Sehingga pentingnya kita di kampus sharing, diskusi, ya, mawakil ilmu itu sebenarnya untuk mengembangkan apa? Kalau kamu sudah berilmu, bukan kesombongan tapi wisdom, ya, wisdom, ilmu wali. Tentunya apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak mampu merangkum semua, tapi harapan saya di trigger pematik, ya, untuk ya, membangkitkan teman-teman semakin yakin. Ini adalah kampus. Yang dibangun di kampus adalah academic atmosphere. Yang dibangun adalah critically thinking. Maka skeptik, ragu-ragulah kamu tentang statement. Karena dengan ragu-ragu ada rasa ingin tahu, curiosity, menemukan jawaban yang sebenarnya, menemukan jawaban yang komprehensif. Kalau tradisi-tradisi dibangun di kampus ini, maka saya yakin kampus ini akan bercahaya seperti cahaya matahari. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum